Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofil Hadi dengan NIM 241524028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya untuk mata kuliah pemodelan data dengan kode 25TI2109 dengan judul The Royal Lineage Paradox, pemodelan ontologi menggunakan protiji dan OL2 Description Logic. Oke, kita langsung saja. Kenapa harus menggunakan ontologi? Jadi, untuk studi kasus pada kali ini yaitu tentang sistem kerajaan, yang dimana sistem ini merupakan sistem yang cukup rumit, dimana atau memiliki kompleksitas tinggi gitu, dimana ini mencakup ada sistem silsilah atau keturunan, dan ada juga pengkeluargaan, ada sistem warisan, larangan pernikahan sejarah, dan sistem penentuan pewaris mahkota yang selanjutnya. Tanpa menggunakan reasoning, pemodelan data relasi yang kompleks seperti ini rentan terhadap inkonsisten dan sulit divalidasi secara sistematis. Pada studi kasus kali ini, kami menggunakan latar utama yaitu Kerajaan Ottoman sebagai konteks nyata untuk eksplorasi kemampuan OL2 Description Logic dan Reasoner Hermit dalam memodelkan pengetahuan kerajaan secara akurat. Adapun tujuan-tujuannya yaitu yang pertama, memodelkan hubungan kekeluargaan kerajaan dan sistem pewarisan secara formal, lalu memodelkan sistem penentuan keluarga di dalamnya dan juga sistem penentuan waris di dalamnya secara Islam, lalu merepresentasikan semuanya menggunakan OEL2 menggunakan protiji. Pada studi kasus kali ini, dinasti Ottoman atau Kerajaan Turki Ottoman dipilih sebagai studi kasus karena kompleksitas hubungan dalam keluarga ini tuh tergolong sangat kompleks dan terdokumentasi dengan sangat baik secara historis. Struktur keluarga kerajaan ini melibatkan banyak individu dengan peran, gelar, dan status yang saling terkait secara hierarkis. Tantangan utamanya yaitu meliputi yang pertama ada bagaimana sistem perkawinan sedarah yang merupakan salah satu dari bagian hukum Islam, penentuan pewaris kerajaan secara sistematik berdasarkan garis keturunan, dan juga penerapan sistem warisan Islam yang mengatur pembagian aset dan status secara formal yang dimodelkan dalam ontologi OWL2DL menggunakan protiji. Adapun struktur kelas hierarki yang dibangun dalam sistem kali ini tuh dibagi menjadi 11 kelas utama. Yang pertama itu ada kelas person, yang dimana ini merepresentasikan individu dalam sistem keluarga kerajaan ini. Lalu ada gender, yang dimana dia mengklasifikasikan jenis kelamin, dibagi menjadi male dan female. Lalu ada family, yang dimana dia mendeskripsikan unit keluarga dalam dinasti Ottoman tersebut. Ada dinasti yang dimana adalah suatu entitas dinasti kerajaan, yang di sini adalah Ottoman. Terus ada royal title, yang dimana royal title ini tuh dia merepresentasikan gelar kebangsawanan yang dimiliki oleh seseorang atau person. Lalu ada royal status, yang dimana dia adalah status kedudukan dalam hierarki kerajaan saat ini. Ada kingship rule, yaitu peran kekerabatan yang ada di dalam kerajaannya yang berorientasi atau berpusat pada raja. Lalu ada marriage, yang dimana dia kelas yang merepresentasikan hubungan pernikahan antar individu. Lalu ada inheritance, yang dimana dia merepresentasikan sistem pewarisan harta dan tahta. Lalu ada aset juga, yang dimana aset merepresentasikan merupakan aset yang diwariskan atau diklaim oleh dinasti tersebut. Lalu ada yang terakhir, ada status claim, yang dimana status claim ini tuh merupakan kelas yang merepresentasikan klaim status dan kedudukan resmi. Lalu untuk hierarkinya sendiri itu person sebagai kelas yang mencakup semua orang gitu yang ada dalam ontologi ini. Lalu gender, dia menjadi superclass bagi male dan female. Lalu ada family, yang merupakan hubungan kekerabatan yang memiliki subclass seperti ancestor,
parent, child, descendant, aunt, lalu cousin dan lain sebagainya yang membawahi kelas-kelas yang berhubungan dengan kekerabatan atau keluarga. Lalu ada dinasti yang merupakan superkelas untuk dinasti yang ada dan sekarang baru ada satu. Terus untuk royal title sendiri dia merupakan gelar kebangsawanan seperti sultan, prince, princess, dan lain sebagainya. Untuk royal status dan kingship rule itu merupakan superkelas untuk status kerajaan saat ini, status dalam penjabatannya. Dia memiliki subkelas seperti current ruler atau sultan gitu. Lalu ada crown heir atau penerus tahtanya, eligible heir, orang-orang yang merupakan eligible atau orang-orang yang pantas meneruskan tahta, dan disqualified heir untuk orang-orang yang terdiskualifikasi sebagai penerus tahta. Lalu ada marriage dan inheritance yang merupakan superkelas untuk beberapa kelas yang berhubungan dengan pernikahan. Marriage memiliki subkelas seperti valid marriage untuk pernikahan yang valid, yang di bawahnya lagi ada polygamous head atau kepala keluarga yang memiliki lebih dari satu istri, lebih dari dua istri gitu. Lalu ada juga seperti forbidden marriage yang dimana dia kondisi dimana ketika pernikahan tersebut tuh melanggar norma yang ada. Lalu ada class inheritance yang dimana dia memiliki subclass seperti inheritance claim dan inheritance status atau claim status. Claim status memiliki hierarki ke bawahnya subclassnya seperti approve untuk diterima, pending untuk sengketa, dan dispute untuk ditolak. Lalu ada aset yang dimana dia merupakan superkelas untuk subkelas seperti land, palace, atau religious crown, dan lain sebagainya yang merupakan aset dari dinasti tersebut. Berikut adalah protege-nya. Jadi untuk di protege ini merupakan hasil yang sudah di-invert. Jadi mungkin ya format asalnya tuh sedikit berantakan karena ada beberapa equivalent class yang sudah didefinisikan di sini. Ini ada aset yang di bawahnya tuh ada beberapa aset kerajaan atau aset dinasti, ada claim status, ada family, dan family member, dan lain sebagainya di ontologi ini. Oke, next kita bahas masuk ke object property. Object property yang sangat penting untuk dijelaskan, yang pertama ada has biological parent. Has biological parent memiliki inverse yaitu has biological child, di mana kedua properti ini atau objek properti ini dia merepresentasikan hubungan person to person, yang dimana apabila A merupakan has biological parent B, maka A merupakan orang tua dari B. Begitu juga sebaliknya, yaitu untuk has biological child maka dia akan menggambarkan anaknya gitu. Lalu ada ancestor dan descendant yang merupakan saling inverse satu sama lain, yang menggambarkan hubungan leluhur dan keturunannya. Lalu ada is married to, yang dimana properti ini tuh menggambarkan hubungan pernikahan antara individu A dengan individu B. Lalu ada is being of, yang dimana dia merupakan representasi yang merepresentasikan hubungan antara kakak adik antara individu A dan individu B. Ada is uncle of atau is aunt of yang merupakan inverse dari is nephew dan is nephew of gitu. Dan dia merepresentasikan hubungan paman dan bibi. Lalu ada is cousin of yang merupakan representasi hubungan sepupu. Lalu ada belong to family yang menggambarkan hubungan antara person ke keluarga tertentu. Jadi dia akan memasukkan atau mengklasifikasikan person untuk masuk ke kategori family tertentu. Lalu ada member of dynasty yang merupakan penghubung antara family ke dinasti, yang dimana dia akan memasukkan satu family itu merupakan anggota dinasti mana. Lalu ada claim by dan claim asset, yang dimana dia merupakan objek properti untuk sistem pewarisan atau inheritance kepada individu dan juga kepada aset yang diklaimnya.
Untuk properti karakteristik sendiri itu dibagi menjadi empat, ada fungsional, simetrik, reflektif, dan transitif. Untuk fungsional sendiri, itu setiap individu hanya memiliki satu nilai untuk properti ini. Contohnya itu has gender, jadi dia hanya bisa memiliki satu gender, tidak bisa lebih dari satu. Ada simetrik yang benar jika A berelasi dengan B maka B berelasi dengan A. Ada irreflektif yang dimana suatu individu tidak bisa berelasi dengan individu tersebut lagi. Lalu ada transitif di mana jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C maka A berelasi dengan C. Di sini juga ada beberapa property change gitu. Property change yang contoh yang pertama tuh di is sibling of digabung dengan has parent, maka dia akan menghasilkan property change yaitu is uncle of atau is aunt of. Dimana ketika seseorang memiliki orang tua dan orang tua tersebut memiliki saudara kandung, maka orang tersebut akan masuk ke paman atau bibi. Begitu juga dengan is cousin of ketika itu gabungan dari has parent dan has parent sibling. Ketika dua individu memiliki orang tua yang saling saudara kandung, maka dia hubungannya adalah sepupu satu sama lain. Property change memungkinkan reasoner menyimpulkan relasi kekerabatan secara otomatis tanpa perlu mendefinisikan setiap relasi secara eksplisit dalam data. Untuk contohnya sendiri, kita lihat di objek properties gitu. Untuk ini ada beberapa properties lain yang belum disebutkan seperti rules dinasti yang dimana dia akan mengatur siapa current ruler sekarang. Lalu ada fungsi seperti is forbidden marriage with untuk mendeteksi apakah ada pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Contohnya incest gitu. Lalu untuk yang lainnya ada has share portion yang ini gitu. Jadi dia tuh fungsi untuk membagi porsi warisan berdasarkan sistem pewarisan Islam. Ada gender untuk menghubungkan seorang person itu termasuk dalam gender yang mana, dan masih banyak yang lainnya. Kita bahas salah satunya, yaitu ada has ancestor. Untuk has ancestor ini dia mempunyai karakteristik transitif. Jadi transis untuk ancestor ini dia memiliki karakteristik transitif karena ketika ada A merupakan orang tua B dan B merupakan orang tua dari C, maka properti ini akan mendeteksi bahwa A merupakan ancestor atau leluhur dari C. Lalu ada juga fungsi seperti sibling of yang dimana dia bersifat simetrik dan irreflektif. Jadi maksud dari simetrik itu ketika A memiliki hubungan saudara kandung dengan B, maka B juga memiliki hubungan saudara kandung dengan A. Dan irreflektif, jadi seseorang tidak bisa menjadi saudara kandung bagi dirinya sendiri, harus bersaudara kandung dengan orang lain. Lalu ada juga yang fungsional seperti has gender, jadi seseorang hanya bisa memiliki satu gender. Lalu untuk property change sendiri bisa dilihat pada fungsi has ancestor ini. Jadi fungsi ketika ada seseorang yang merupakan has biological parent dan dia memiliki leluhur lagi, maka leluhur tersebut itu merupakan leluhur dari orang yang tadi ditunjuk gitu. Lalu ada property change seperti is cousin of. Jadi untuk property is cousin of ini dia memiliki property change yaitu has biological parent, has is sibling of, dan has biological child. Jadi ketika ada orang tua yang saudara kandung gitu dan juga memiliki anak, maka anak dari kedua orang tua tersebut akan masuk ke dalam cousin atau sepupu. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Di sini ada beberapa define class, tapi saya akan menjelaskan beberapa yang cukup krusial gitu dalam ontologi kali ini. Yang pertama ada current ruler. Current ruler itu merupakan individu pemegang gelar penguasa aktif dinasti pada saat ini atau sultan di masa sekarang, dan di sini saya menggambarkannya pada masa Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Lalu ada eligible heir, yaitu individu yang memenuhi syarat dasar sebagai pewaris kerajaan selanjutnya. Dari eligible heir dia akan dikerucutkan lagi menjadi crown heir, yang dimana
pewaris mahkota yang ditentukan secara sistematis atau di sini memiliki sistem pemilihan yaitu anak pertama laki-laki yang lahir dari current ruler yang sekarang. Itu akan masuk ke dalam crown heir atau pewaris mahkota. Lalu ada disqualified heir yaitu individu yang terdiskualifikasi dari hak warisnya. Lalu ada polygamous heir yaitu kepala keluarga yang memiliki lebih dari satu pernikahan atau satu istri. Lalu ada consanguineous offspring yaitu keturunan yang dilahirkan dari hubungan yang istilahnya tuh saling sepupu gitu. Ketika dua orang tuanya itu saling sepupu, maka keturunannya itu masuk ke dalam consanguineous offspring. Untuk definite class sendiri itu sudah di-define di sini seperti ada di sini consanguineous offspring yaitu memiliki equivalent family member and has consanguineous parent dari some family member. Lalu ada ancestor yang dimana dia equivalent dengan family member yang has descendant and some family member. Atau lalu ada juga seperti daughter yang dimana dia adalah female yang memiliki orang tua dari family member kerajaan yang ada. Lalu selain dari definite class ada juga individual yang dimana individual ini sangat banyak gitu. Saya di sini saya mendefinisikan kurang lebih ada 50 individual person, lalu ada gender dan juga dinasti, ada pembagian dari warisnya juga dan lain sebagainya untuk simulasi dari beberapa kemungkinan untuk terjadi gitu. Contohnya ada individual Mehmed II yang memiliki role sebagai sultan pada saat ini. Lalu ada Bayezid II yang dimana dia memiliki role sebagai crown heir atau pewaris kerajaan utama dari kerajaan sekarang. Lalu ada James Sultan dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Seperti yang ada di gambar sini. Di tab individual ini ada banyak sekali. Misalnya tadi ada Mehmed II yang dia merupakan pewaris kerajaan utama pada saat ini, sehingga ya di rule dinasti merupakan dia rules dinasti Ottoman dinasti, sehingga dia akan terdeteksi sebagai current rules sekarang. Dan dia memiliki ancestor dan sebagainya yang didefinisikan pada properti ini. Lalu juga ada untuk status approve, status pending, ada juga individualnya. Untuk definite class sendiri, yang pertama itu ada current ruler, yang dimana current ruler ini tuh dia berfungsi untuk menentukan siapa pemimpin kerajaan yang ada saat ini. Di royal status, oke. Untuk current ruler sendiri itu equivalent atau didefinisikan dia adalah male atau seorang pria dan dia mengatur dinasti Ottoman dinasti pada saat ini, sehingga dia akan masuk ke current ruler, di mana seal dari membersnya itu ada Mehmed II yang menjadi pemimpin saat ini. Lalu ada eligible heir atau orang-orang yang pantas gitu, pantas untuk menjadi pewaris tahta kerajaan, yang dimana saya mendefinisikannya sebagai male atau pria dan dia mempunyai biological parent dengan current ruler atau anak dari si sultan tersebut, dan juga dia merupakan member of dinasti atau anggota dinasti gitu, anggota kerajaan. Ada juga yang disqualified yang dimana dia bukan merupakan anggota dinasti, entah itu karena perselisihan, sengketa, pengkhianatan dan lain sebagainya. Di sini dicontohkan oleh Ahmed gitu sebagai members dari disqualified heir-nya. Lalu ada crown heir juga yang dimana dia merupakan pewaris mahkota atau pewaris tahta utama yang didefinisikan atau diekuivalenkan dengan
bahwa dia tuh merupakan eligible heir. Jadi memenuhi semua syarat eligible tadi dan mempunyai orang tua sultan yang sekarang atau current ruler, dan dia juga mempunyai urutan kelahiran yang pertama atau anak pertama, yang dimana membersnya tuh ada Bayezid II. Lalu ada polygamous head dan consanguineous offspring, dan di finite class yang selanjutnya itu ada consanguineous offspring, di mana dia tuh equivalent sebagai dengan family member atau anggota keluarga gitu, dan dia juga mempunyai hubungan consanguineous yang dimana tadi disebutkan gitu bahwa orang tuanya tuh saling sepupu sama satu sama lain itu menikahnya, dan di sini dapatkan membersnya tuh Osman Kosin Son gitu, atau anak Osman Kosin, yang dimana Osman Kosin tuh dia menikah dengan sepupunya lagi sehingga masuk ke consanguineous offspring. Lalu yang terakhir tuh ada polygamous head, yang dimana polygamous head tuh didefinisikan atau direpresentasikan sebagai male atau laki-laki, dan dia is married to-nya tuh minimal dengan dua female, sehingga dengan kata lain dia menikah lebih dari satu kali atau minimal dua kali lebih gitu, maka dia akan menjadi polygamous head. Di sini ada Mehmet II dan Murad II yang menjadi polygamous head, atau di invert menjadi, yang hasil invertnya menjadi polygamous head berdasarkan relasi individual yang sudah diatur. Lalu untuk property chain adalah mekanisme dalam OWL2 yang memungkinkan inferensi baru berdasarkan rangkaian seperti apa yang terjadi. Untuk hasil dari property chain sendiri, misalnya yang ada pada ounce atau BB gitu. Untuk relasi dari atau equivalentnya tuh dia adalah female lalu is parent sibling of some family member, maka dia akan masuk ke ounce gitu. Lalu untuk ancestor sendiri itu berhasil di invert, sehingga ya ekuivalennya tuh atau apa, kelas ancestor ini dia akan sama atau setara gitu dengan family member yang memiliki has descendant di family member tersebut, sehingga ya ketika seseorang mempunyai keturunan maka dia akan masuk ke dalam ancestor. Di sini ada beberapa individual juga yang masuk ke dalam ancestor yang merupakan hasil dari property change. Oke, untuk bagian reasoning ini jadi dapat disimpulkan gitu dengan menggunakan reasoner Hermit Hermit 2 yang ada pada protigi. Lalu setelah input semua individual dan juga define class-nya sudah didefinisikan, maka menciptakan knowledge baru yang memperkaya hasil representasi keluarga kerajaan, sistem relasi keluarga kerajaan, dan juga sistem pewarisan dalam Islam itu. Di sini saya juga sudah menjalankan reasonernya, misalnya stop reasoner lalu start lagi. Maka dia akan memperkaya hasil sebelumnya. Misalnya sebelumnya tuh untuk kelas ancestor, consonant offspring, cosin, dan lain sebagainya itu tidak terdefinisikan, tapi sekarang sudah bisa didefinisikan. Untuk hasil inferensi sendiri, contohnya pada brother atau kakak gitu, dia berhasil untuk invert, lalu juga sister, terus mother, fathernya juga dia sudah bisa menginvert tuh. Daughter, son, lalu juga ada cousin. Itu hasil sudah bisa invert untuk role, lalu juga untuk bagian marriage dia sudah bisa mendeteksi pernikahan siapa saja gitu.
untuk validnya ada, lalu untuk polygamous site-nya juga sudah bisa di-invert siapa aja. Untuk sistem pewarisan juga di sini sudah dapat berhasil untuk melakukan inferensi. Seperti pada share portion, dia siapa saja gitu anak dari Mehmet II yang mendapatkan hak warisnya. Yang dimana dia intinya tuh ada anak-anak lalu istrinya juga. Ada yang bagian setengah yaitu IC, quarter head, ada residual share dan lain sebagainya. Oke, untuk knowledge query juga sebagaimana yang sudah sedikit dijelaskan tadi, misalnya pada eligible here yaitu ada ketentuan dari description logiknya itu male and has umbilical parent current ruler, atau di sini juga kita bisa coba untuk masuk ke DL query yang dimana kita akan mencari orang yang merupakan polygamous head atau yang menikah lebih dari dua istri dan dia mempunyai anak yang merupakan anggota dari keluarga kerajaan. Ketika di-execute maka hasilnya ada Mehmet II dan Murad, dan ini hasilnya sama gitu atau konsisten antara kelas yang hasil invert tadi dan juga hasil dari DL query ini. Untuk hasil pengujian pada ontologi kali ini, secara garis besar reasoner berhasil berjalan dengan sukses tanpa adanya error, property chain berhasil diterapkan, define class berhasil diinferensikan, lalu seluruh berhasil dieksekusi, dan ontologi tetap konsisten. Untuk kesimpulannya sendiri, ontologi berhasil bangun menggunakan protigi gitu. Lalu reasoning berjalan otomatis dengan inferensi relasi keluarga kerajaan. Property chain berhasil diterapkan untuk inferensi uncle, aunt, cousin, ancestor, descendant, dan yang lain-lainnya juga. Lalu reification berhasil diimplementasikan pada klaim warisan atau inheritance claim. Dan SWRL atau SWRL melengkapi keterbatasan awal dalam ekspresi aturan kompleks. Untuk SWRL sendiri itu digunakan di consanguineous offspring, yang dimana dia memiliki hubungan yang cukup kompleks, yaitu dimana ketika seseorang gitu mempunyai orang tua yang saling sepupu dan anaknya itu akan dijuluki consanguineous offspring. Dan di sini itu untuk jalannya sendiri gitu, dari satu person dia akan mengecek ke orang tuanya, lalu mengecek ke pamannya, ke orang tua dia, lalu akan turun ke anak dari pamannya, lalu dari anak pamannya, sehingga untuk consanguineous offspring ini dia memiliki alur yang cukup kompleks. Dan di sini saya menggunakan SWRL. Untuk reification sendiri itu diimplementasikan pada sistem warisan atau inheritance. Pada bagian sini inheritance claim untuk membagi porsi gitu, berapanya itu menggunakan reification. Oke, secara keseluruhan sudah berhasil dibuat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaian yang saya sampaikan kurang maksimal atau kurang cukup baik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.